Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan. Tak lupa terima kasih kepada Pak Denika dan serta teman-teman kelas akuntansi 5D yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai akuntansi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Fiona Elsa Francisca, dengan NIM 2020-12-201. Yang kedua, ada Melia Kodriani dengan NIM 2020-12-151. Dan yang terakhir ada Sofiatun Nikmah dengan NIM 2020-12-164. Selanjutnya akan disampaikan oleh Melia Kodriani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Yusfiona. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia antara lain faktor politik, ekonomi, dan organisasi profesi. Perbedaan karakter kepemimpinan akan mempengaruhi model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar 17 ASEAN Development Bank tahun 2003 atau sekitar tahun 1642. Dikutip dari Sumarso 1995. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907. Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur. Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Massey yang diangkat sebagai pemegang buku pada jabatan akuntansi pajak pada tanggal 21 September 1929. Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Pada pengetahuan tahun 1980-an, sekelompok teknokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional. Yang kedua yaitu kerangka institusional dan legislatif. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Komersial Kode 1847. Di Indonesia, undang-undang ini dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-undang tersebut mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum di mana catatan akuntansi yang cukup harus dibuat sehingga posisi keuangan perusahaan dapat ditentukan. Yang kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini efektif berlaku bulan Maret 1996 dan mengatur berbagai persyaratan penyusunan laporan keuangan. Di samping itu ada aturan yang menyebutkan bahwa direktur perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS paling lambat 5 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan.
Peraturan pemerintahan ini merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya menciptakan praktik bisnis yang transparan. Yang keempat, ada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-undang ini diantaranya mengatur penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia guna melaksanakan audit pada bank tertentu baik secara periodik maupun setiap saat sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga ada pelaporan keuangan persyaratan dan pengungkapan. Di Indonesia, pengungkapan atau disclosure diatur oleh berbagai lembaga. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia adalah yang pertama ada Bank Indonesia, yang kedua ada Departemen Keuangan, yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pajak, dan yang keempat ada BPPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang keempat yaitu kualitas pelaporan keuangan transparansi. Peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal. Meskipun karakter pasarnya ditandai oleh masalah struktural dan masalah ekonomi dan politik, pelaporan keuangan memainkan peranan penting dalam menarik investor asing. Hal ini disebabkan kualitas pelaporan keuangan dapat membantu investor dalam mengurangi resiko potensial yang timbul dari masalah politik dan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yaitu perkembangan organisasi profesi akuntansi. Sampai pada tahun 1950-an di Indonesia belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Hampir semua akuntan memiliki kualifikasi profesional yang berasal dari Belanda. Munculnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntansi merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus dari Universitas Indonesia. Namun, kantor akuntansi publik milik orang Belanda tidak mengakui kualifikasi mereka. Atas dasar kenyataan tersebut, akuntan lulusan Universitas Indonesia bersama-sama dengan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tanggal 23 Desember 1957. Profesor Sumarjo Citrosidoyo, akademisi berpendidikan Belanda, adalah ketua umum IAI yang pertama. Tujuan didirikan IAI ini antara lain untuk mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan keahlian serta kompetensi akuntan. Next. Yang keenam yaitu struktur organisasi IAI. Sejak didirikan pada tahun 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menyelenggarakan kongres sebanyak 8 kali. Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi IAI dan pada awalnya diadakan dalam periode waktu yang tidak tentu. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, Kongres memiliki wewenang sebagai berikut. A. Menetapkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, pedoman pokok, garis besar haluan dan program kerja IAI. B. Memberikan penilaian atas setuju tidaknya pertanggungjawaban pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Profesi, dan Dewan Penasehat tentang amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya. C. Memilih dan mengangkat ketua umum pengurus pusat. D.
mengangkat seluruh anggota Dewan Pertimbangan Profesi dan Dewan Penasehat. Menetapkan auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan kepengurusan periode berikutnya. Next. IAI memiliki 4 kompartemen dan 2 dewan. Direktur eksekutif memiliki 30 staf full-time. 4 kompartemen tersebut adalah yang pertama yaitu kompartemen akuntansi akademisi atau IAI KAA. Bertugas memberikan saran tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi. IAI KAA juga berfungsi untuk menyiapkan ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kedua yaitu kompartemen akuntansi manajemen atau IAI KAM. IAI KAM bertugas untuk menyiapkan dan mengimplementasikan proposal tentang standar kompetensi akuntan manajemen. Kompartemen ini juga bertugas untuk mengembangkan kualifikasi bagi akuntan manajemen. Yang ketiga yaitu kompartemen akuntan publik atau IAI KAP. Bertugas untuk mengatur perizinan kantor akuntan publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, dan memberikan sanksi kepada akuntan publik. Yang keempat yaitu kompartemen akuntan sektor publik atau IAI KASP. Bertugas untuk mengeluarkan peraturan dalam bentuk exposure draft akuntan sektor publik dan persyaratan pelaporan keuangan. Next. Struktur organisasi IAI. Struktur organisasi IAI ada 2 yaitu aktivitas IAI dan keanggotaan IAI dan afiliasi. Aktivitas IAI memiliki berbagai aktivitas dari penentuan standar sampai dengan lobby politik. Dalam merumuskan standar, IAI memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi internasional. IAI mengembangkan dan mengeluarkan standar akuntansi, standar auditing, standar atestasi, standar penjaminan mutu, dan standar jasa konsultan. Yang kedua yaitu keanggotaan IAI dan afiliasi. Secara yuridis, keanggotaan IAI dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1 kelompok biasa, yaitu anggota yang memiliki nomor register. Yang kedua, kelompok anggota luar biasa, yaitu anggota yang memiliki gelar sarjana ekonomi, jurusan program studi akuntansi, atau yang serupa. Yang ketiga yaitu anggota kehormatan, yaitu warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Next. 7. Standar akuntansi di Indonesia. Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan dan sekarang ini mengadopsi standar akuntansi internasional yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS. Standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK cenderung dikembangkan dengan pendekatan Principle Based Standard, bukan US Rules Based Standard. Yang pertama ada evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia. Sebelum tahun 1973, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menghendaki adanya sistem pembukuan yang cukup. Namun, pada tahun 1973, orientasi penyusunan standar didasarkan pada GAP atau Generally Accepted Accounting Principle yang berlaku di Amerika. 2 alasan yang mendorong pemakaian GAAP. Yang pertama, akademisi Indonesia banyak yang dipengaruhi pemikiran dan praktik akuntansi Amerika.
Dan yang kedua, setelah adanya penurunan aktivitas karena pemberhentian perdagangan saham perusahaan Belanda pada tahun 1960, pasar modal Indonesia akhirnya ditutup pada tahun 1968. Pemerintah mengakui penempatan kembali fungsi pasar modal dengan benar merupakan kebijakan yang diperlukan untuk menarik investasi asing. Akibatnya, tahun 1994, IAI mengadopsi Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Committee. Pada waktu yang bersamaan, IAI juga mengadopsi standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard yang dikenal dengan IAIS yang diberi nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Dalam Kongres IAI yang ke-7 diputuskan bahwa IAI menggunakan IAIS sebagai dasar pelaporan keuangan. Dalam Kongres IAI ke-7 diputuskan bahwa IAI menggunakan IAIS sebagai dasar pelaporan keuangan domestik dan menyetujui beberapa PSAK yang baru. Ada beberapa alasan yang digunakan mengapa IAI meninggalkan USGAAP dan berpaling ke IAIS. Yang pertama, USGAAP bersifat terpotong-potong dan sangat kompleks. Dan yang kedua, USGAAP sangat dipengaruhi oleh aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Amerika. Dan ketiga, USGAAP cenderung didasarkan pada rules-based standard, bukannya principle-based standard. Dan yang terakhir, IAIS telah dikembangkan secara konsisten dan tidak begitu rumit penerapannya. Yang kedua, ada Dewan Standar Akuntansi di Indonesia atau DSAAK. Pada tahun 1994, KPAI berubah nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK. Tahun 1998, struktur dan proses KSAK diubah untuk memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Yang pertama, dibentuk badan yang lebih independen, yaitu DSAK, untuk menggantikan KSAK. Kedua, 3 staf full team diangkat untuk mendukung aktivitas DSAK. Ketiga, prosedur DSAK direvisi untuk memperbaiki perumusan standar akuntansi. Pada tahun 1998, IAI membentuk Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan atau DKSAK yang bertugas memberi saran kepada DSAK tentang isu akuntansi yang harus ditangani melalui standar akuntansi. Selain itu, juga bertugas mencari dana untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan perumusan standar akuntansi. Next. Penyusunan standar akuntansi. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahap. Yang pertama ada desain, kedua approval, yang ketiga education, keempat implementation, dan terakhir enforcement. Proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap, yaitu yang pertama issues identification, yaitu Kongres IAI yang bertemu selama 4 tahun mengeluarkan resolusi tentang program kerja strategis DSAK. Yang kedua, preliminary consideration. DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan serta melakukan penelitian terhadap isu yang ada sebelum isu tersebut dimasukkan ke dalam program kerja DSAK. Yang ketiga, preparation of accounting discussion paper. Untuk setiap topik yang diterima, DSAK membentuk komite khusus untuk menyiapkan topik outline dan accounting discussion paper secara rinci. Yang keempat, ada preparation of export draft. Atas dasar pertimbangan yang terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan ide awal yang harus konsisten dengan kerangka standar akuntansi internasional. Yang kelima, ada publication of ide. Ide dipublikasikan di media akuntansi
yaitu majalah IAI dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu 1 bulan sebelum public hearing. Yang keenam, public hearing. Public hearing diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap ide tersebut. Yang ketujuh, PSAK preparation. Jika perlu, DSAK mengubah ide untuk merefleksikan hasil konsultasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, approval and promulgation. DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tersebut. Penyusunan standar di Indonesia dapat dikategorikan dalam 2 periode. Yang pertama, periode sebelum Kongres, dan yang kedua, periode setelah Kongres. Yang pertama, periode sebelum Kongres. Ada organisasi dan dana. Anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari 17 orang yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Komite SAK bertanggung jawab terhadap pengurus pusat IAI. Dana yang digunakan untuk proses penyusunan SAK diperoleh dari sumbangan, kerjasama dengan organisasi pemerintah, perusahaan dari proyek Bank Dunia atau DEPCAU, dan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk akomodasi tempat rapat dan public hearing. Yang kedua, ada due process prosedur. Penyusunan SAK dimulai dari penyusunan anggota topik SAK. Beberapa topik berasal dari usulan anggota, biasanya berkaitan dengan kebutuhan pelaporan keuangan karena transaksi tertentu. Beberapa topik berasal dari kerjasama dengan organisasi atau perusahaan tertentu, dan beberapa topik lainnya kerjasama dengan Bank Dunia dan Departemen Keuangan. Topik yang sudah disepakati masuk ke agenda dan dibahas untuk menjadi exposure draft. Exposure draft yang telah disetujui oleh quorum anggota diperbanyak dan disebarkan ke publik sebulan sebelum diadakan public hearing. Public hearing diselenggarakan untuk memperoleh masukan baik lisan maupun tertulis. Setelah public hearing, komite mengadakan beberapa kali pertemuan untuk membahas dan menyetujui draft SAK final. Yang kedua, periode setelah Kongres 8. Yang pertama ada organisasi dan dana. Setelah Kongres 8, jumlah anggotanya menjadi 9 atau 7 orang. Hasil Kongres lainnya adalah dibentuk konsultatif body atau advisory council yang mewakili instituen dengan anggota sebanyak 25 sampai 30 orang. Komposisi anggota harus mencerminkan konstituen, yaitu pembuat laporan, auditor, pemakai laporan, pemerintah, dan akademisi. Anggota komite harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, tingkat intelektual, integritas, dan disiplin yang tinggi. Yang ketiga, temperamen judisial. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja dengan suasana kolegial. Yang kelima, kemampuan komunikasi. Yang keenam, pemahaman lingkungan bisnis dan pelaporan keuangan. Ketujuh, komite pada misi komite SAK dan IAI. Dan yang terakhir, komite untuk mencurahkan waktu pada pekerjaan komite SAK dengan sukarela. Yang kedua, due process prosedur. Ada beberapa perubahan yang dilakukan IAI, misalnya dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam due process. Maka masa komentar terhadap exposure draft diperpanjang dari minimal 1 bulan menjadi paling tidak 6 bulan. Kesembilan, next Kak. Ada adopsi internasional financial reporting standard. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia mendeklarasikan rencana Indonesia
untuk konvergensi terhadap IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Program konvergensi bermanfaat untuk mengurangi biaya modal atau cost of capital, meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penyusunan laporan keuangan. IFRS dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang kokoh. Sebelum diakhiri, saya ada pantun untuk kalian semua. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Kami harap tidak ada yang bertanya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.